Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Ada sukacita? Sudah hampir 3 tahun barangkali ya, saya tidak bertemu dengan saudara, Bapak Ibu di tempat ini karena kita dilanda pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih tetap melanda dunia ya. Tapi puji Tuhan kita dipelihara oleh Tuhan, jemaat-jemaat di GBI Gunung Sari ini juga semuanya dipelihara Tuhan, sehingga kita percaya bersama Tuhan kita pasti dalam perlindungan Tuhan dan kita selalu dijaga oleh Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Baiklah, hari ini kita akan membaca kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Efesus 5, pasal 5, ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Judul daripada renungan pagi hari adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Live as the children of light. Kata live as the children of light, kata light atau kata terang di sini menurut Alkitab adalah suatu kata metafora. Apa itu kata metafora? Adalah suatu kiasan yang ingin berbicara mengenai morality, behavior, atau bicara mengenai moralitas, bicara mengenai perilaku daripada anak-anak Tuhan. Yang tadinya gelap, sekarang menjadi terang. Berarti ada satu perubahan. Kita di dalam hidup ini sebagai anak-anak terang. Yang tadinya gelap, kita menjadi anak-anak terang. Itu adalah satu perubahan. Karena dulu kita adalah orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan, kita hari ini adalah orang-orang kudus. Amin. Tetapi kita tidak boleh berhenti sebagai orang yang telah diselamatkan. Kita jangan hanya berpikir bahwa kita sudah dihapuskan atau ditebus segala dosa kita. Karena kita hidup itu harus bertumbuh di dalam iman kita. Kita harus menjadi anak-anak terang. Kita harus menjadi the children of light. Jadi apa artinya? Kata metafora ini membuat kita harus beranjak untuk merubah sikap, perilaku kita, karakter kita, moralitas kita, ya. Jadi tidak ada kata lain sebagai anak-anak Tuhan yang kita harus hidup di dalam terang itu sendiri, kita memang harus berubah. Tapi masalahnya berubah itu memang tidak mudah. Di samping itu ada orang yang mau berubah tidak tahu mau bagaimana merubah. Betul? Ada orang enjoy, ada orang comfort dengan keberadaannya yang hari ini. Kalau Tuhan Yesus saja tidak berubah, kenapa saya harus berubah? Kalau firman Tuhan katakan dari dulu tidak berubah, sampai sekarang saya pun tidak berubah. Tapi sementara Tuhan kata pada waktu khotbah di bukit, di Matius 5, jelas dikatakan, kita harus berubah. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Be perfect just as your Father heavenly is perfect. Bagaimana mungkin saya bisa perfect? Bagaimana saya bisa menjadi sempurna? Tapi itulah target kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa hidup stagnan, hidup di dalam comfort zone dan hanya mau biasa-biasa saja. Ada banyak anak-anak Kristen, orang-orang Kristen tidak mau berubah ya. Yang penting gue udah di Kristen, gue sudah bertobat, gue sudah dibaptis, gue udah menjadi orang Kristen, udah cukup. Tetapi kita hendak bertumbuh. Tuhan menghendaki kita bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh itu sendiri sama dengan berubah.
Grow sama dengan change. Karena setiap pertumbuhan tuh pasti ada perubahan, setuju? Dulu saya kecil. Begitu saya bertumbuh, saya menjadi seperti hari ini, saya berubah. Dulu saya muda, masih ganteng, rambut masih hitam. Sekarang saya berubah. Ada pertumbuhan menjadi lebih tua, lebih senior, karena rambut saya hitam. Seperti halnya dengan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu di tempat ini. Setiap kita harus bertumbuh. Bertumbuh berarti perubahan. Yang menjadi persoalan perubahan itu tidak mudah. Yang mau berubah tidak tahu mau bagaimana berubah. Inilah satu dilematis. Di sisi lain, ada orang yang tidak mau berubah. Tapi mau berubah, nggak tahu mau berubah bagaimana. Ada satu quote yang menarik untuk kita belajar. Ya, ada satu quote. Karena kita belajar hari ini, kita memang harus menjadi anak-anak Tuhan, terus harus hidup dalam terang, tidak ada lain. Moralitas kita, behavior kita, perilaku kita, karakter kita, demi waktu ke waktu, dari hari ke hari, terus harus berubah. Berubah itu mulai dari hal yang kecil. Perubahan itu tidak bisa langsung. Perubahan itu adalah sebuah proses, ya, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana, yang simple. Jadi ada seorang laksamana Angkatan Laut Amerika, dari US Navy Admiral bernama Mac Raven, membuat satu quote yang menurut saya sangat baik sekali, dan saya selalu ingat dalam kehidupan saya sejak muda. If you want to change the world, start off by making your bed. Apa artinya? Kalau kita ingin merubah dunia, mulailah dengan merapi tempat tidurmu. If you want to change the big thing, start off by doing a little thing. Apa itu a little thing dalam hidup kita? Apa sih hal-hal kecil dalam hidup kita? Yang paling kecil, yang tidak kita lewati, yang tidak bisa kita lewat. Setiap bangun pagi, pasti tempat tidur kita berantakan, bukan? Amin. Nah, sebagai anak Tuhan, sesuai dengan quote tadi, seorang laksamana, bagaimana dia bisa menjadi seorang jenderal, bisa menjadi seorang laksamana bintang 4. Dia memulai dari seorang prajurit. Dia melakukan perkara-perkara kecil. Dia memberikan satu hidup di tengah-tengah kehidupan prajurit lainnya. Dia berbeda. Dia tidak mau mediokritas, but he want to be great. Kita anak-anak Tuhan nggak boleh hanya mau mediokritas, biasa-biasa saja. Ya, hidup gua memang begini, mau apalah. Ya, yang penting udah. Gua udah seneng kok. Orang tidak mau berubah karena dia udah merasa puas dengan dirinya. Dia enjoy, dia convert. Gua udah begitu. Gua memang tukang gosip dari dulunya, lahir dari begitu, jadi gua ngapain berubah? Gua enjoy kok kalau cerita orang, gua enjoy kok kalau gosip. Ibu-ibu, nggak mau berubah karena enjoy, seneng gitu loh. Kenapa? Ya karena itu udah menjadi satu karakternya. Ibu-ibu yang suka marah-marah suami, ya suaminya bilang kok gitu, ya memang gue dari dulunya begitu, terus nggak mau berubah, ya memang nggak bisa berubah. Tuhan Yesus aja nggak berubah, kenapa kita harus berubah? Ya nggak demikian juga, mulai sesuatu untuk berubah. Moralitas, ya, perilaku. Jadi untuk menjadi anak-anak terang itu, berarti kalau kita menjadi anak-anak terang, saya ibaratkan satu pelita lilin. Kita harus hidup di tengah-tengah kegelapan. Kita ini adalah anak-anak terang, harus hidup di dalam zaman sekarang. Di luar ini kita ngeluar sedikit aja. Apa itu gelap? Apa itu kegelapan? Ya bahasa aslinya adalah dari etimologi bahasa Yunani dibilang skotos. Apa itu skotos? Skotos itu adalah apa? Hawa nafsu, kejahatan, kecemaran, ya,
ucapan kata-kata kotor, semuanya. Itu adalah skotos, kegelapan, keberdosaan, dosa. Jadi anak-anak terang itu adalah apa? Cahaya yang membawa perubahan di dalam sebuah lingkungan, membawa penerangan di bawah kegelapan di lingkungan kita atau di bawah ruangan. Kalau gelap, kita nggak tahu siapa kita. Kalau hari ini gelap, saya nggak bisa ngelihat saudara-saudara sekalian seperti apa. Ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang masih muda, ada yang masih remaja, dan ada yang sudah senior seperti saya. Tapi begitu terang ada, kita bisa melihat satu perbedaan dengan perbedaan lain. Jadi saya pernah juga bicara dengan orang-orang agama seberang, yang mereka menuduh kita sebagai anak-anak Tuhan, suka, jadi ada itu ya, harus jaraknya ya diatur ya, saya nggak tahu nih. Jadi anak-anak Tuhan itu, anak-anak orang Kristen tuh kadang-kadang suka judge, suka menghakimi orang lain di luar Kristen. Di luar Kristus, kalian tidak selamat. Tapi kita lupa bahwa kita pun orang-orang Kristen yang tidak berubah, yang suam-suam kuku, ya, juga dimuntahkan Tuhan. Kan ada ayatnya. Kalau kita suam-suam, kita akan dimuntahkan. Ya, kita nggak boleh mediokritas. Kita harus bertumbuh menjadi sempurna. Hendaklah kamu seperti Bapakmu sempurna. Ya, be perfect, just as your Father heavenly is perfect. Perfect bisa nggak? Bisa. Asal kita bersama dengan Tuhan. Asal kita betul-betul mau berubah. Kita betul-betul mau punya komitmen untuk change gitu. Nah, kita rela untuk dibentuk Tuhan. Nah, bahasa Inggrisnya sebenarnya gitu. Kita bukan hanya sekedar willingly, hanya mau, ya gua mau berubah, ya berubah. Tapi tidak mempunyai kegeratan untuk berubah, tekad gitu, kemauan. Orang bilang sampai willingness gitu loh. Sampai ketersediaan untuk dibentuk oleh Tuhan, penyerahan diri, total surrender gitu, berserah penuh, bukan pasrah ya, berserah. Mau Tuhan apain, saya mau rubah, saya mau menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan melalui pembentukan karakter building, melalui pendengaran firman hari-hari ini. Kita dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman. Untuk kita menjadi anak-anak terang. Kalau kita menjadi anak terang bukan untuk judgment orang, untuk menghakimi orang. Kita sebagai anak-anak terang, kita membawa lilin untuk menerangi kegelapan, ketidakmengertian, kebodohan dari individu lepas daripada individu, pribadi lepas pribadi. Jadi kita nggak judge. Saya ngomong dengan satu anak seorang haji, tapi dia belum ustadz, dia adalah murid daripada ustadz yang ternama yang kita tahu, Quraish Shihab. Saya senang sekali itu ajaran-ajaran mereka. Tapi dia paling benci dengan orang Kristen yang suka menghakimi. Pak Joni katanya anak-anak orang Kristen itu anak-anak terang katanya, anak-anak Tuhan. Tapi saya lihat kelakuannya hanya menghakimi orang, ya, judge orang. Saya bilang, kata Tuhan Yesus, hendaklah kamu menjadi terang dunia, be the light of the world. Jadi pada waktu cerita mengenai light, mengenai cahaya atau lilin, datang di satu lingkungan yang porak-poranda, yang mentalnya, moralnya udah nggak berpunya moral. Hidup di dunia sekarang ini banyak orang tidak bermoral. Kita keluar aja di jalan udah hati-hati kita. Tetapi kita hadir di tengah-tengah itu untuk menjadi terang, it doesn't mean, tidak berarti kita harus judge mereka tuh, kita jauh lebih baik, mereka lebih buruk daripada kita, enggak. Kita menjadi terang harus menjadi sampel, menjadi patron, menjadi contoh hidup yang baik. Ya. Kita harus bicara lebih lembut, kita lebih sopan, lebih etis, lebih jujur. Kita harus 10 times better. 10 kali lipat lebih pandai, lebih daripada orang-orang dunia. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. 10 times better. Apa 10 times better? Kepintarannya, kecerdasannya, kerajinannya, kejujurannya. Semuanya 10 kali lebih daripada orang-orang biasa. Kenapa? Karena kita nggak mau dia mediokritas. Kita mau menjadi luar biasa.
Kita nggak mau jadi biasa-biasa saja, kita mau menjadi luar biasa. Anak-anak Tuhan harus mempunyai semangat untuk luar biasa. Luar biasa bukan artinya dalam hal ini kita hanya mengejar kedudukan, tata, segala macam. Kemarin saya retreat, itu membawa satu grup daripada Pomal, marinir, yang ada di Gunung Sari atau di Bungur. Itu semua prajurit, ada 100 orang, saya harus khotbah, bagaimana saya harus encourage mereka untuk menjadi prajurit-prajurit yang hebat. Saya bilang kalian menjadi prajurit bukan hanya mau menjadi prajurit yang tidak berprestasi. Be the light, menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak hidup, menjadi anak-anak terang. Prajurit baru hebat, baru bisa menjadi orang hebat, ya. Bukan harus menjadi pemimpin langsung menjadi jenderal langsung. Tapi sebagai prajurit kamu bisa menunjukkan prestasi, perilaku, disiplin. Kamu harus menunjukkan kamu punya moralitas. Kamu harus menunjukkan kamu punya perilaku sebagai seorang prajurit. Jangan hanya ingatnya iri hati. Ya. Karena bagaimanapun kedudukan kita, pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang rajin, ya. Tuhan itu tidak pernah tidur. Dia selalu memantau semua anak-anaknya. Siapa yang akan diangkat, siapa tetap segitu, siapa yang akan dimuntahkan, siapa yang enggak pernah naik tangga. Itu Tuhan. Jadi kalau saya katakan ya, di dalam satu perubahan itu, kita harus mulai dari hal yang kecil. Kalau kita mau dirubah. Kalau kadang belajarlah untuk tidak males-malesan, datang ke gereja yang telat misalnya. Itu pun satu hal yang kecil yang harus kita biasakan. Merapikan tempat tidur adalah small thing, simple thing, ya, a little thing. Yang bisa kita lakukan siapa saja, tetapi kadang-kadang kita enggan untuk merapikan. Ya udah begitu aja, besok juga gua tidur lagi, besok juga berantakan lagi. Jadi orang sudah mempunyai kebiasaan untuk hidup berantakan, ya berantakan. Karena dia pikir, gue rapikan, besok gue tidur juga akan berantakan lagi. Daripada ribut, daripada repot, ngapain saya harus berubah? Kenapa saya harus rapikan? Padahal, you mulai merapikan tempat tidur, start off by making your bed. You punya besoknya, tomorrow you will doing better. You will doing better tomorrow. Jadi mood kita kalau kita udah rapikan tapi kita punya spirit untuk melakukan hal-hal yang akan datang tuh jauh lebih. Segala sesuatu kita akan rapi. Kita datang ke kantor, meja kita rapi. Kita datang di mana file-file kita rapi, kita nggak berantakan. Tapi kalau udah mentalnya berantakan, dia ngelihat mejanya berantakan, dia nggak peduli. Karena dia udah punya kebiasaan, sudah habit. Kalau udah habit, udah menjadi karakter, bahaya. Kalau saya selalu ngomong sama jemaat saya sebagai Pak Gembala ya. Saya dari kecil, saya menjadi orang yang paling kecil, selalu hidup saya itu disiplin. Melakukan hal-hal kecil yang dapat saya lakukan sebagai seorang operator. Bisa melakukan hal-hal kecil sebagai seorang yang paling rendah di bawahan. Tanpa melihat apa yang harus saya iri hati, jealous kepada orang lain atau sekitar saya. Tapi saya doing. Start off by doing something little thing untuk saya sendiri. Sehingga menjadi suatu kebiasaan, sehingga itu menjadi karakter. Meja saya, walaupun punya sekretaris, saya nggak pernah minta sekretaris, lapin meja Bapak ya, yang rapi ya. Setiap dia mau masuk kamar untuk lap, saya bilang, no, nggak mau. Saya nggak mau diganggu. Saya mau taruh rapi di mana file saya bisa tahu di mana taruhnya. Saya nggak mau rapi. Kalau orang senangnya dirapi, saya nggak mau. Saya rapi sendiri. Saya memberi contoh, lihat ya, meja Bapak rapi. Saya datang ke mereka berantakan. Makanan di situ, ya, apalagi cewek-cewek beli asinan di situ, makan di situ, pulang ditinggalin. Nanti kan ada office boy yang bersihin. Tapi kan semut banyak di situ. Makan, beli-beli manisan, ya tah, beri rujak, habis makan taruhnya di situ. Dia kerja, sambil kerja komputer, belepotan mejanya. Itu perempuan loh. Tapi dia nggak melihat itu risih. Kenapa? Dia udah biasa. Kamu lihat dong meja kamu ada berubah? Enggak, biasa aja Pak. Tapi itu apa? Ya itu makanan Pak, sisa. Kan nanti office boy. Tapi kamu nggak risih? Enggak. Kalau saya ngeliatnya udah risih. Tapi itu udah karakter. Jadi berubah itu tidak mudah. Merubah yang kedua itu adalah lebih sulit lagi.
totally change. Perubahan besar. Perubahan besar itu adalah metamorfosa. Mungkin sudah pernah ajarin di sini, metamorfosa. Dari sesuatu hal yang menjijikan, ya, suatu hal yang menjijikan, menjadi hal yang menawan. Ulat sebelum, kupu-kupu, itu kan sebelum dia jadi kupu-kupu, dia kan adalah ulat yang sangat menjijikan, betul? Ulat. Dia menjadi kupu-kupu itu menjadi satu perubahan. Perubahannya bukan perubahan kecil. Perubahannya adalah perubahan total. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang menawan sekali. Indah gitu ya. Itu untuk menjadi sampai ke situ, dia harus metamorfosa. Dia harus metamorfosa. Dia harus berubah. Nah, barangkali hari-hari ini kita adalah orang-orang menjijikan. Kita bilang enggak sini ya. Orang yang melihat kita. Bukan kita yang melihat kita yang menjijikan. Tapi orang-orang bisa melihat orang-orang Kristen itu orang-orang yang sangat munafik. Ya. Muka Nabi, pikiran kotor. Kayak malaikat. Tapi pikirannya, dia merasa dirinya yang paling hebat. Dia paling anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Tapi kelakuannya tidak sangat memberikan contoh. Kata-katanya kotor. Ya, perkataannya sangat tidak etis gitu. Kelakuannya apalagi. Ya kan? Kita sebagai anak-anak terang, kita harus betul-betul hidup di dalam kekudusan. Apa itu terang? Terang itu adalah cahaya. Cahaya itu lembut. Cahaya itu apa? Murni. Cahaya itu adalah charming gitu. Kita harus charming jadi anak-anak Tuhan. Ya. Kita boleh hitam, tetapi hitamnya hitam manis, ya kan? Betul? Betul? Banyak orang-orang hitam tapi kalau lihatnya manis. Kita harus charming karena kita adalah cahaya. Cahaya itu mencerminkan kelembutan, kemurnian, kekudusan. Makanya Tuhan katakan be the light. Karena saya adalah terang, terang dunia. Kita adalah anak Tuhan. Nah, dari perubahan kecil kita harus menuju satu perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini adalah satu proses yang tidak boleh stagnan dari waktu ke waktu. Saya yang sudah umur gini aja, yang mungkin sudah dekat waktunya, umur saya 66, saya terus membimbing diri untuk berubah. Karena saya belum sempurna. Kadang-kadang saya bisa marah masih. Saya kadang-kadang masih bisa tersinggung masih. Nama juga manusia. Tetapi saya terus, begitu saya tahu saya salah, begitu saya tahu marah, saya enggak langsung bilang, biasalah. Saya pantas untuk marah dia kok. Enggak. Saya langsung berdoa, Tuhan ampuni. Bang, Kau mengajarkan kami ya. Kalau ada orang menyakiti kami, kalau ada orang yang menyakiti kami, tampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan, ya kan? Kenapa? Jadi kita nggak layak untuk marah. Kita tidak layak untuk gigi balas gigi, ya kan? Mata balas mata, ya nggak bisa. Tapi kita harus tetap memaafkan orang, tetap menjadi cahaya. Ini namanya lembut, ya, kudus, charming, ya, ceria, ya, tidak membalas apa orang lakukan sama kita. Tapi kalau sampai kita lakukan dan kemudian kita sadar, itulah proses. Nggak mungkin kita kayak malaikat, langsung otomatis jadi anak terang, terus kalau mau baik langsung jadi baik, nggak bisa. Kali dari yang menjijikkan tuh langsung jadi kupu-kupu, nggak bisa. Nggak bisa suddenly, nggak bisa instant, tapi proses demi proses. Nah, proses itu yang sakit loh, betul? Betul nggak? Kita mau diajak orang menjadi sabar ya, diajar menjadi sabar. Waduh, itu kalau Tuhan ajari saya, Tuhan bentuk saya, Tuhan, saya mau menjadi sabar. Tuhan benar-benar, lu mau sabar, benar. Udah, dikasih istri yang bawel minta ampun. Marahnya minta ampun. Laki pulang dimarahin, bukan disedia kopi. Ya, marah udah kerja capek dimarahin. Nah, istri kayak begini gimana ya?
Dulu lu nggak gini, sekarang kok jadi tua makin begini ya, makin cerewet gitu ya. Terus gimana dong? Kita balesin? Enggak. Kita harus ingat, gua kan mau sabar. Kalau mau sabar harus diuji dengan orang seperti ini. Saya juga begitu. Di lingkungan saya kadang-kadang saya dapat orang sangat menyebalkan, sangat menyakitkan. Tapi kadang-kadang berjuang untuk maafin dia itu bukan satu hal yang mudah. Pergumulan, sakit. Kadang-kadang sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Sakit di sini. Sakit sekali. Tetapi kalau kita surrender, kita totally, kita willingness untuk berserah penuh kepada Tuhan. Wah, Roh Kudus itu luar biasa. Buat kita. Kok bisa ya gue maafin dia padahal dia jahat begitu. Kok bisa ya dia tipu saya segitu, saya bisa maafin dia, saya masih mau jadikan dia teman. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kadang-kadang teman saya itu menyebalkan. Teman saya waktu barengan sekolah, barengan kerja, barengan kemana-mana, waktu anaknya menikah minta sumbangan. Bukan kecil loh. Karena kami sama-sama kerja, kami sama-sama buka usaha, kasihnya gede loh. Oke. Apa yang terjadi? Diundang saya. Saya diuji loh kesabaran. Saya mau salam dia nggak mau salam saya. Saya bingung. Kok nggak mau salam, ditarik tangannya. Kenapa? Besoknya, habis itu saya pulang. Saya tersinggung. Harusnya saya nggak boleh baper. Tapi waktu itu saya baper. Karena begitu baper, saya pulang, Tuhan tegur saya. Kenapa sih? Katanya kamu mau jadi anak terang. Nggak disalamin aja kamu udah baper. Ya kan? Banyak kan kita tersinggung, baper. Saya pendeta loh, saya hamba Tuhan loh, gembala kok bisa baper? Tapi besoknya, karena saya baper itu, saya panggil dia datang ke kantor, ngomong. Lu keterlaluan ya, apa sih maksud lu? Kenapa lu nggak mau salam? Lu bikin gua malu lu, banyak orang, gua mau salam lu gitu. Gua kayaknya apa sih? Emang tangan gua kudis? Kusta? Enggak, saya ini kan udah tua, Joni. Saya ini kan lagi belajar sama Ustadz. Jadi saya nggak boleh salaman dengan orang Kristen. Karena orang Kristen tuh kafir. Dia berani ngomong loh. Saya nggak marah, saya nggak baper loh. Saya bilang, saya kafir ya. Tapi duit gua kok nggak kafir? Duitnya lu mau, tangan lu nggak mau. Tangan gua ngasih lu, kan duit juga. Pakai tangan kan ngasihnya. Kok lu terima? Kalau mau fair, gue bilangnya, come on, kita ini temen loh. Lu pakai rasional dong, pakai akal dong. Duit saya kamu mau, kalau mau fairnya, kalau tangan saya kafir, duit saya juga kafir. Ini nggak fair, ya. Tuh naik pesawat juga kafir kan. Lu mau pergi ke Arab Saudi sana, lu mau naik pesawat, lu berenang dong, lu jangan naik pesawat. Pikir dong, saya kuliahin dia, tapi dia nggak marah loh. Dia ada ngangguk-ngangguk sih. Tapi orang mau ngangguk belum tentu berubah. Dia agree. Tapi dia nggak mau change. Ya, dia tahu dia salah. Tapi dia nggak mau berubah. Loh, ini penyakitnya. Dia tahu kan kamu salah kan? Ini nggak benar kan? Ya sih katanya. Tapi gimana katanya? Ajarannya begitu. Ya kalau ajaran salah lu ikutin. Hari ini saya bilang buka hatimu. Udah biarkan Sang Halik masuk ke dalam hatimu. Apa itu Sang Halik? Pencipta dan langit dan bumi. Dialah Tuhan, dialah Allah. Itulah firman Tuhan. Dialah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia adalah Roh Kudus. Roh itu get in your heart. Wah, dia ngangguk-ngangguk. Tapi dia nggak berubah sampai hari ini. Karena orang memang tidak suka untuk berubah. Enjoy. Nah, hari ini kita harus berubah lebih. Kecil aja kita nggak bisa berubah. Bagaimana kita mau berubah lebih besar? Bagaimana kita mau do a little thing? Bagaimana kita mau metamorfosa? Do a little thing aja nggak bisa. Hari ini, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara, suami-suami, jangan hendaki istrimu yang rapi tempat tidur. Saya selalu mau pergi ke hotel bintang 5, mau bintang apa, pokoknya hotel sebelum saya keluar saya harus rapiin dulu. Kenapa? Karena saya mau meninggalkan kesan. Karena siapa tahu kalau saya balik nanti saya dapat satu bonus. Kalau kamu pergi ke Jepang, tidak setiap hotel dapat minuman.
Minuman gratis, ya. Selalu taruh 2 botol, ya. Pertama dikasih 2 botol. Waktu pertama, sebagai komplimen. Hari kedua, hari ketiga nggak ada botol. Nah teman saya minta, marah, kok nggak ada air minum? You nggak dapat komplimen, dia bilang. Kenapa? Kamar kamu berantakan. Saya lihat di meja saya, ada lagi 2 botol. Dia bilang yang dapat hanya Johnny Sun. Karena rapi dia. Waduh, dapat sesuatu komplimen. Satu reward hanya 2 botol, aku akan lumayan. Kalau lagi beli mahal juga. Dapat, karena tempatnya rapi. Jadi Jepang itu nggak perlu orang-orang lain atau suatu office petugas itu untuk ngerapi tempat tidur kita. Karena di Jepang tuh apa-apa buang sendiri. Lu ke buang sampah nggak bisa, enak-enak lu buang di jalan nggak bisa. Kita harus kantongin. Kita makan pisang juga kita taruh di jas. Saya pernah taruh di jas 2 tahun yang kemudian, kok saya pikir jasnya nggak dicuci-cuci, nggak di laundry. Kulit pisangnya sampai kering. Saya bilang, ini apa ya? Kok kering-kering gini? Saya ambil, kulit pisang udah kering. Saya ingat, gila ini kan 2 tahun yang lalu. Saya panggil, Mbak, sini Mbak. Ini jas saya nih digantung nih nggak pernah di laundry. Bapak nggak suruh laundry, udah 2 tahun nggak dipakai. Ada kulit pisang udah kering. Saya ingat tuh waktu beli di stasiun Tokyo. Saya kelaparan, saya beli pisang Ambon 1 biji. Begitu makan mau buang nggak tahu. Saya taruh di kantong karena nggak ada plastik. You bayangin, lupa. Ya karena maklum udah tua ya. Dan nggak ada juga istri yang periksa nih kantong saya 1 dibuang apa-apa. Yang diperiksa ada surat nggak, ada apa barangkali ya. Tapi diperiksa ini nggak diperiksa, yang lain dibiarin. Nah itu satu hal yang menurut saya itu juga harus melakukan satu perubahan. Jadi metamorfosa. Kita harus berubah sebagai orang gelap menjadi anak terang. Karakter yang porak-poranda, yang tidak punya moralitas, yang menjijikkan, kita harus rubah menjadi karakter yang cemerlang. Menjadi karakter yang baik. Orang lihat kita, nggak perlu ditanya, yuk Kristen apa ya, agama kamu apa? Enggak. Kamu bilang aja, ada orang tanya kamu agama apa? Kamu bilang aja agama Indonesia. Karena kalau orang Islam tanya kamu, atau orang Buddha tanya kamu, pada waktu kamu jawab, tidak sesuai dengan agama dia, tidak sama, dia sedikit mengkorot mata, oh kita nggak sama ya. Apalagi orang Indonesia. Kalau orang Indonesia tanya atau di luar, kita naik bus atau naik pesawat, Pak agamanya apa ya? Kalau kita doa orang udah tahu. Agama saya, nggak langsung saya bilang Kristen, agama saya Indonesia. Maksudnya Pak, agama Indonesia itu ada 5, ada berapa? Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, ada lagi? Islam, ada lagi? Nah, salah satu dari itu aja Pak, agama Indonesia. Itulah mencerminkan keberagaman. Tapi you akan tahu saya masuk di yang mana. Pada waktu saya berdoa, udah gini, kita nggak akan, udah. Dan orang akan tahu, pada waktu pesawat goyang begini, ada orang udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tenang aja merem, Tuhan, anak gua masih kecil, ngomong, kita nggak ada orang merem, dipikir orang pikir kita tenangnya bukan main, tapi kita juga dak-duk, gua kan belum mau mati Tuhan, gua belum mau jatuh Tuhan, tapi kita nggak sampai kayak orang itu groginya, Tuhan kalau bisa tolong, saya patahkan dalam nama Tuhan, roro di udara, roro berhenti, karena gua masih mau hidup, gua masih mau lihat cucu gitu lah. Tapi memang kalau kehendak mau terjadi ya Tuhan, terjadilah. Tapi ampuni segala dosaku, kesalahanku yang kubuat, yang mungkin aku belum sempat belum sempat berdoa, belum sempat minta ampun kepada Tuhan. Tolong. Udah selesai itu saya tenang, mau geruduk gitu, saya udah percaya, pasti selamat kok. Yang lain yang saya tenang aja, baru tanya, Pak, Bapak Kristen ya? Kok tahu? Tahu. Itu terang. Kita membawa terang di tengah kekhawatiran orang. Dibawa terang ketenangan, dibawa tengah-tengah pesawat udah berur. Itu bukan 1 menit, 2 menit. Perjalanan dari sini ke Eropa itu berjam-jam loh. Kalau pas lagi kena turbulen itu, aduh perut itu dikocok ini, aduh. Orang itu udah gemeteran makan, nggak mau makan, udah Allahu Akbar. Lu bayangin 1 jam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Omitofut. Kitanya merem.
Orang nggak tahu kita cuman komat kamit aja mulut kita. Dia nggak tahu apa kita omong, kita juga seperti dia sebetulnya kalau kita komat. Tapi kita lebih tenang. Jadi orang lihat kita, Bapak tenang banget ya, Bapak nggak takut ya. Bagaimana lu tahu nggak takut? Ada juga ngeri-ngeri sedap juga ya kalau digoyang-goyang gini, bukan gini. Apalagi baru punya pacaran, baru anak-anak muda pacaran gitu kan. Wah, gua belum kawin, belum nikah lagi. Waduh, kalau jatuh bagaimana ya Tuhan. Baru cari Tuhan loh. Tapi kalau kita sudah menjadi anak-anak terang, kita tenang aja Tuhan. Mau apapun yang terjadi, aku percaya. Bersama Tuhan nggak pernah berubah untuk lindungi. Tuhan nggak pernah tinggalkan saya sedetik pun. Sampai ke akhir zaman Tuhan pernah nggak tinggal. Pasti kita penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Amin. Itu metamorfosa. Kelakuan kita jangan kelakuan yang membuat kita itu kok aduh katanya Kristen norak banget sih. Aduh orang Kristen tapi kelakuannya kok begitu. Nggak jadi teladan. Akhirnya bukan omongan. Akhirnya jadi ceritaan orang. Harusnya kita kan jadi buah bibir ya. Diceritakan tentang kebaikan kita. Bukan diceritakan tentang keburukan kita. Mari, hari ini hiduplah menjadi anak-anak terang. Memang perubahan itu tidak mudah. Dan kita harus bertumbuh. Kita harus terus bertumbuh. Itu adalah identik sama dengan sebuah perubahan. Perubahan itu ada perubahan kecil. Mulailah setia. Willingness untuk berubah dari hal yang kecil. Lakukan doing a little thing, start off ya. Start off itu mulai. Doing a little thing. Pulang hari dia di rumah ngeliat istri. Kerja, nyuci, bibi pulang misalnya. Biasanya tuh bibi pulang tuh pada waktu Idul Fitri. Turun tangan dong, singsingkan baju, bantu peres, bantu apa. Lihat cuci piring ada penuh di tempat dapur. Mulai, suami-suami. Bukan tugas istri doang tuh. Tugas istri semua pekerjaan rumah, bapak-bapak bantu untuk. Terus anak-anak lihat mamanya kerja udah capek begitu, bikin mie dong, bikin ini dong, mulai bikin sendiri. Kalau perlu tanya emak lagi capek di mana, gue pencet, gue pijit. Mama pengen makan apa? Tanya dong. Mulai berubah sedikit perhatian kepada orang tua. Ya. Tetapi kadang-kadang kita itu udah biasa lah, mama gue memang sayang sama gue, rajin kok. Tapi mama bilang kapan ya dia sekali-sekali bikin kopi atau bikin apa tanya mama. Tapi mama nggak mau ngomong, dia pengen tunggu ya, betul kan? Padahal tapi kita dari kecil dari kecil. Kita yang betul kita yang bersihin gini ya. Tapi kita suruh apa-apa, udah nggak mau. Itu juga moralitas, itu juga behavior, perilaku yang nggak mau berubah. Maunya nyusahin orang lain, yang penting gue enak. Nggak bisa. Hari ini dengan kita belajar hiduplah menjadi anak-anak terang. Belajar, start up by doing a little thing. Apa yang kamu anggap kecil yang kamu bisa lakukan, mulailah. Paling enggak mulai. Daripada kagak kita orang, nanti kamu akan terus Tuhan proses untuk metamorfosa. Ya, dari ulat, ya, untuk menjadi uca, bukan menjadi sanca. Tahu uca? Dari ulat sutra menjadi kupu-kupu. Menjadi sanca itu ular hanya keluar kulit. Berubah jangan hanya luar, tapi dalam. Biar inner beauty. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang pemusik. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Ada hal yang barangkali Tuhan belum sempurna. Ada hal yang kurang yang tidak dimengerti oleh jemaat-Mu Tuhan. Ada hal kata-kata yang salah yang kurang berkenan misalnya Tuhan. Ampuni hamba. Melalui Roh Kudus sempurnakan firman ini. Sehingga setiap kata dan kalimat betul-betul mendarat di setiap ladang hati umat-Mu di tempat ini. Sehingga akan merema. Firman-Mu akan merema. Yang mereka dapat renungkan siang dan malam. Untuk bekal mereka menjadi dasar untuk menjadi anak-anak yang terang. Be the light. Untuk menjadi lilin di tengah-tengah kegelapan. Membawa satu perubahan di dunia yang tak bermoral ini ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu di gereja GBI Gunung Sari ini Tuhan. Juga gembala yang Kau berkati. Kau pakai mereka menjadi anak-anak terang. Yang menjadikan mereka membawa terang di masyarakat, di lingkungan mereka. Membawa suatu perubahan. Sekalipun perubahan itu menjadi suatu perubahan kecil. Tapi melalui keinginan, komitmen, willingness daripada mereka untuk berubah. Mereka akan merubahkan satu keluarga, merubahkan satu
RT, merubahkan satu kecamatan, bahkan merubah seluruh bangsa Indonesia melalui anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian yang pertama tadi ya. Tuhan memang tidak berubah, firman Tuhan tidak berubah, tetapi kita tetap harus berubah. Pemusik.